Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Kali ini saya Yudi Reven ada di kantor baru. Walau kantornya emang lama sih, tapi suasananya baru. KPID Jawa Barat yang ada di Jalan Malabar. Dan kita hari ini bakalan bincang-bincang seru bersama dengan Ketua KPID Jabar. Langsung saja ini dia Bapak Dr. Adiana Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun kan? Sampurasun Rampes Pak. Aduh, apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah harus sehat, harus baik. Wah, mantap. Oke, hari ini kita ngebahas tentang KPID. Yang pertama ini kalau misalnya kita datang, Ya. wah luar biasa nih, udah berubah nih. Ya. Dari kapan ini teh? 1 bulan yang lalu Kang, sebenarnya ini kita mikir bahwa kantor ini kan marwah institusi juga ya. Oke, iya betul, setuju sih. Jadi pembenahan yang dilakukan dan alhamdulillah beres kurang lebih 1 bulan yang lalu. Iya. Dan kemarin hari Selasa kemarin baru saja diresmikan oleh Bu Kadis, Bu Dr. Ika Mardia. Jadi sama-sama dengan alumni, dengan asosiasi gitu, bahwa kita syukuran lah ya bahwa lobby ini sama pos satpam di depan sudah beres direnovasi. Oke, sip. Ini suatu kebanggaan banget podcast Juara bisa syuting di sini untuk pertama kali. Ini podcast pertama kali loh. Wow, mantap. Pak Diana, ini kita ngobrolin tentang KPID Jawa Barat dari tahun 2020. Betul, akhir ya. Sampai dengan sekarang nih. Ya. Dimana di bawah guidance dari Bapak gitu ya, dari 2020 akhir sampai 2023 ini. Ngelihat nih di media sosial ini ramai banget dengan inovasinya, dengan kolaborasinya. Bahkan kita mundur ke minggu kemarin ada KPID Award ke-17. Betul. Sweet 17. Ya. Dengan temanya itu adalah penyiaran berkeadilan. Kita ngobrol dulu dari KPID Award deh. 17. Ini kan temanya penyiaran berkeadilan. Betul kan. Emang apa yang tidak adil, Pak Diana? Ya, sebenarnya kan ini dari hasil riset ya Kang. Data Diskominfo, data DP3 AKB kan gitu ya. Lalu hasil dari kita berkunjung gitu, melakukan literasi, ketemu banyak orang dengan lembaga penyiaran dan masyarakat terutama perempuan ya, ibu-ibu gitu ya. Nah kami melihat memang bahwa hari ini di Indonesia gitu, itu terlihatnya tertinggal dengan negara-negara lain. Tertinggal dalam hal apa? Dalam mengejar kepentingan nasional. Setiap negara pasti ada yang namanya kepentingan nasional dan pertama pasti sama seperti kepentingan nasional Indonesia gitu ya, yang tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mempunyai tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah melindungi ini kan Kang Yudi gitu ya, dalam interpretasi hari ini tidak hanya fisik gitu ya. Kalau dulu memang melindungi itu kan teritori ya, imperialisme, kolonialisme. Tapi sekarang hari ini yang harus dilindungi oleh negara gitu ya, Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah kan di Indonesia ini kan baru diatur lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi terestrial, radio dan televisi ya. Dan itu ada Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS. Nah sedangkan gitu di negara-negara lain itu bahwa penyiaran itu diperluas maknanya, tidak hanya menggunakan frekuensi yang berbasis terestrial, tapi kemudian penyiaran itu yang memakai basis internet juga. Gitu ya. Di negara lain sudah seperti itu? Sudah. Di kita sendiri? Jadi belum. Nah ini kan kalau kita komparasi di negara-negara lain, saya selalu mengkomparasi dengan Jerman dan Australia. Jerman sudah, Australia sudah. Nah maka negara ini harus adil gitu ya. Nah sekarang yang kemudian berbahaya Kang Yudi gitu ya, di negara-negara yang kemudian ada di dunia ini, itu negara-negara itu mulai fokus bahayanya konten.
gitu ya, karena siapapun bisa mengakses, membuat dan bisa menyebarkan. Betul. Dan memang dalam interpretasi yang lain bahwa bahaya konten ini gitu ya, ditengarai gitu negara-negara ini bagian dari, kalau dalam kajian media dan komunikasi global itu soft power. Soft power itu coba menanamkan nilai ideologi kebudayaan kan gitu ya. Nah maka negara ini belum berkeadilan untuk melindungi masyarakat secara kognitif ya Kang Yudi. Jadi ini kognitif itu sistem berpikir dari manusia. Nah sinkron dengan apa yang kemudian kami datang berkunjung ke misalkan lembaga penyiaran, ke masyarakat, data DP3AKB, data Diskominfo, ternyata terutama kelompok perempuan, ibu-ibu meresahkan gitu ya, anak-anaknya itu tidak terlindungi dari konten-konten yang kemudian negara belum hadir, begitu bebasnya gitu ya. Nah maka kami menyuarakan penyiaran berkeadilan gitu ya, itu secara kognisi untuk masyarakat. Nah lalu untuk lembaga penyiaran, jadi lembaga penyiaran juga tidak dilindungi itu secara ekonomi gitu ya. Jadi saya selalu membayangkan atau menganalogikan, ini ada dua tim sepak bola di dalam medan yang sama gitu, tapi satu tim ya dikasih aturan, satu timnya nggak dikasih aturan. Nah gitu kan ya. Lembaga penyiaran dikasih aturan, sedangkan yang kemudian berbasis internet tidak dikasih aturan. Betul. Bebas aja gitu. Maka ya mau masukin gol, mau misalkan musuhnya diikat juga, ya bebas-bebas aja kan. Nah ini yang kemudian kita harus mendudukkan pada medan pertandingan yang sama. Untuk kawan-kawan lembaga penyiaran gitu, seperti itu. Tapi kan Jawa Barat sendiri di momennya Hari Siarda itu sedang membentuk Pasagi ya. Betul. Nah, itu mungkin menjadi salah satu inovator karena belum ada di Indonesia mungkin. Itu makanya satu-satunya provinsi yang kemudian menginisiasi Kang Yudi ya untuk membuat benteng pertahanan double gitu maksudnya itu cuma Jawa Barat gitu ya. Nah kami banyak berdiskusi gitu ya pada waktu itu dengan Pak Gubernur gitu ya, dengan Diskominfo bahwa memang cukup berbahaya gitu ya konten-konten yang ada di media berbasis internet. Maka 2023 itu gitu ya, deklarasi Pasagi ketika hari penyiaran daerah ya Provinsi Jawa Barat 6 Juni gitu ya, saya masih ingat betul gitu. Dan Ibu Kadis, Bu Dr. Ika Mardias terus gitu coba mengundang kami, mengundang ahli untuk merancang pergub, draft pergub. Draft pergub itu sudah jadi Kang, sudah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri karena pergub itu harus dikonsultasikan dengan Kemendagri. Nah sampai hari ini belum pulang lagi gitu si draftnya ya. Atau belum. Betul. Si itu belum. Betul. Belum ada sinyal untuk sah. Gitu. Betul. Jadi kita masih menunggu nih. Masih menunggu Kang Yul. Masih menunggu. Oke. Nah ini kan salah satu inovasi yang berdasarkan kolaborasi dari KPID Jabar. Betul. Ngobrolin inovasi nggak ada henti-hentinya nih KPID nih. Kemarin aja waktu di di KPID Award itu ada kanal aduan program isi siaran yang disinergikan dengan aplikasi Sapa Warga. Betul. Nah, dan itu satu-satunya di Indonesia. Oke, kalau boleh nih kita kita runut. KPID Jawa Barat yang cuma satu-satunya di Indonesia gitu ya. Tadi adalah programnya Pasagi. Satu-satunya. Yang kedua adalah kanal aduan. Betul. Ini belum ada di yang lain. Belum. Yang ketiga adalah Hari Siarda. Betul, belum ada. Wow, ini dari 2020 sampai dengan 2020. Pengawasan semesta. Pengawasan semesta. Yes. Nah, itu apa? Pengawasan semesta ini kita coba mendorong peran serta publik sebenarnya Kang untuk berani ya, bahwa kan bahasa kami frekuensi ini milik masyarakat lalu dikelola oleh pemerintah atas nama negara gitu ya, maka pemilik sah frekuensi itu adalah masyarakat. Okay. Nah sehingga
pemilik ini kan harus berani ketika frekuensi ini ada yang menyalahgunakan. Jadi itu yang kemudian yang kami dorong. Cuman catatan gini Kang Yud ya. Jadi bagi kami gitu ya, periode KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023 plus ya, karena perpanjang gitu ya, tidak ada kata yang kemudian kami tidak bisa lari kencang gitu ya, tidak bisa berinovasi, tidak bisa menelurkan gagasan gitu untuk kebaikan penyiaran di Jawa Barat karena dukungan dari semua stakeholder. Jadi kalau kekuatannya ya. Yes, jadi nggak mungkin kami seperti tadi Kang Yudi bilang gitu ya, inovasi apa segala macam tanpa dukungan dari Pemprov. Dalam hal ini Diskominfo. Tanpa dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam ini Komisi 1. Tanpa dukungan dari kampus ya, tanpa dukungan dari ormas keagamaan, stakeholder yang lain gitu ya. Maka inilah wujud kami gitu ya, wujud kami kalau misalkan Kang Yudi bilang bahwa oh kita ini larinya kenceng. Ini wujud dari bahwa bagaimana kolaborasi di Jawa Barat itu bisa direpresentasikan melalui agenda-agenda KPID Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau melihat KPID Provinsi Jawa Barat itu adalah wujud kolaborasi kita semua. Luar biasa. Dan ya ini menjadi role model juga mungkin untuk betul. KPID yang ada di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kalau yang saya lihat nih sebagai masyarakat gitu ya, KPID Jabar ini beriringan berjalan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan para pelaku industri juga gitu ya. Komunitas juga pastinya ya. Salah satunya MCBDG waktu kemarin Harsiarda gitu ya. Terus juga ABCG government pasti, media tentunya, lembaga penyiarannya, insan penyiarannya pun di istilahnya kalau misalnya bahasa Sunda disugemakeun dengan ada pelatihan-pelatihan yang kemarin dibuat sama KPID. Media non lembaga penyiaran gitu ya, media online kan kami terus berkomunikasi dan bersilaturahmi. Ini rasanya ideal seperti itu ya KPID yang bisa kemana-mana gitu ya, tanpa harus ada batasan gitu ya. Jadi ruh KPID ini kan kami ini perwujudan dari aspirasi masyarakat Kang Yudi. Jadi kalau aspirasi masyarakat itu harus masuk ke semua sektor. Karena kami menginterpretasikan bahwa penyiaran itu masuk dalam aspek, kalau bahasa Lemhanas itu pancagatra. Ipolexos Budhankam gitu ya. Nah maka kami harus masuk ke ruang-ruang itu, termasuk permasalahan-permasalahan keagamaan. Kami sudah ke misalkan MUI, ke keuskupan gitu ya, lalu ke NU, Muhammadiyah, ya Persis gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi kami masuk ke semua sektor dari ruang-ruang hidup masyarakat ini. Oke, dan saya pun mengucapkan selamat ke Pak Adiana. Tentunya kemarin ini saya lihat di media sosial dapat penghargaan sebagai tokoh inovatif. Saya kaget itu Kang. Saya tidak tahu di WA sama GM ya, Radar TV Tasikmalaya. Pak Ketua izin katanya ini kami memberikan penghargaan itu tokoh inovatif versi Radar TV. Wow, Makanya, dan itu kan bertepatan dengan anugerah kemarin, anugerah ke-17 kemarin gitu kan. Makanya saya kaget gitu. Besoknya saya di WA, ya kami sih itu adalah penghargaan untuk KPID Jawa Barat ya. Karena memang saya ini kan bagian kecil dari KPID Provinsi Jawa Barat. Maka anugerah itu dipersembahkan sebenarnya untuk KPID Provinsi Jawa Barat. Oke, Pak Adiana beserta komisioner lain, kalau nggak salah ada 7 dengan saya ya. Oke, boleh dong disebutin siapa aja, kerjanya apa, kita pengen tahu nih. Ya sebenarnya 7 komisioner ini hampir semuanya akademisi Kang. Jadi saya ngajar gitu ya. Lalu ada Kang Ahmad Abdul Wasid, wakil ketua juga ngajar di Vkom gitu ya. Lalu ada Kang Roni Tabroni juga pengajar.
lalu ada Kang Sudama di Pawikarta juga pengajar, lalu ada Kang Elang Antoni Malik juga pengajar, juga. Okay. lalu ada Pak Saifur Rahman, ini wartawan senior di salah satu lembaga penyiaran nasional dan pernah mengajar dan sekarang lagi studi gitu ya di sekolah ilmu kepolisian. Lalu ada Kang Jalu Priambodo sebagai orang aktivis gitu ya, dan kemudian beliau juga ketua IA ITB Jawa Barat. Oke. Jadi hampir semuanya 90% gitu pengajar kan. Kalau pengajar kan ada teorinya, ada datanya gitu. Jadi dalam mengambil kebijakan tuh pasti diperhatikan dan sedetail mungkin gitu. Itu Kang ya. Kami harus berbangga hati gitu ya bahwa setiap policy yang kami keluarkan itu by data, by research. Nah, oke. Karena kami selalu diajarkan gitu pada waktu itu oleh Pak Gubernur gitu ya. No data no policy. Ya. Tidak ada data, jangan sekali-kali tidak mempunyai data tapi mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Ya. Maka setiap tahun kami riset kolaborasi gitu ya dengan kampus, Kang. Jadi 1 tahun kami kolaborasi dengan 4 kampus. 1 tahun, ya. Jadi ini tahun keempat gitu, berarti sudah 16 ya, 16 kampus. 16 kampus. Rasanya belum cukup ya sama 16 kampus. 16 kampus dan 4 buku. Ya itu kan dijadikan buku ya. Oh oke. Oh ada hasil riset itu kita bukukan. Bisa di-download di website kami. Luar biasa produktif banget di KPID Jabar. Jadi kami sudah mengeluarkan buku paling tidak hasil riset itu Kang. Jadi 4 buku ya, belum buku-buku yang kami tulis. Jadi kurang lebih kami dalam 4 tahun jalan ini ada 9 buku Kang. 9 buku yang sudah dipublish. Betul. Dan itu pastinya ber-ISBN ya, karena itu adalah produk intelektual. Mantap nih ya. Oke, kayaknya belum cukup ya 14 kampus ya. Harus ditambah lagi deh kayaknya Pak. Kan Jawa Barat ini pusat kampus di Indonesia ya. Jadi terbanyak se-Indonesia, sama dengan lembaga penyiaran kita itu terbanyak se-Indonesia gitu. Oke, lembaga penyiaran kita ada berapa? 300? 476. 476. Ya. Oke, radio dan TV. Radio dan TV. Se-Jawa Barat. Itu kurang lebih 20% ya. Ya. Dari total lembaga penyiaran se-Indonesia. Oke, ini gimana nih? Kan fungsi dari KPID adalah salah satunya adalah pengawasan ya, Pak Ketua. Ini ngawasin 400 sekian banyak tuh lembaga penyiaran. Itu seperti apa sih? Boleh kasih pengalaman mungkin Pak Ketua? Iya, tadi Kang Yudi sudah menyepil ya bahwa hari ini kita tidak bisa memanfaatkan gitu ya kemajuan teknologi selain program pengawasan semesta tadi ya. Program pengawasan semesta kita muter, lalu ada implementasi pengawasan semesta itu ada literasi, ada pemantau isi siaran, kami punya grup tersendiri. Lalu inilah alhamdulillah ya kalau bagi kami gitu ya, Pemprov melalui Diskominfo begitu support gitu ya. Karena kanal aduan ya aduan program isi siaran bisa masuk ke Jabar Super Apps Sapa Warga itu. Jadi itu mempermudah Kang untuk masyarakat melaporkan program-program mana aja yang kemudian melanggar regulasi ya, terutama P3SPS. Nah, maka ini yang kemudian nanti kami coba sosialisasikan literasi gitu ya. Jadi bahasa kami memang bukan literasi lagi Kang, sudah konsolidasi. jadi konsolidasi masyarakat gitu, pemilik sah frekuensi untuk coba melihat semuanya bahwa
apakah lembaga penyiaran ini fine-fine saja gitu. Oke, jadi dalam kesempatan ini nih untuk wargi Jabar dimanapun berada, silakan kalau misalnya menemukan program siaran yang tidak sesuai gitu ya, ada pelanggaran, silakan untuk melaporkannya di Betul. kanal aduannya program isi siaran KPID Jabar yang ada di Jabar Super App Sapa Sapa Warga. Warga. Ini pasti semua warga Jabar pasti sudah mendownload. Ya. Ya, jadi kalau misalnya memang ada, oh ini siarannya kok kayak gini ya, misalkan ada kata-kata kasar atau apa gitu, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan di situ dan jangan takut ya Kang ya, datanya pasti kami lindungi kan, karena itu adalah amanat undang-undang. Jadi kami tidak boleh mengeluarkan data pelapor. Oh oke. Oh jadi kalau jadi kalau ada pelapor yang bocor, berarti kami yang harus bertanggung jawab dan itu adalah pidana untuk kami. Oh oke, wow berat juga ya. Berat ya. Mohon. Makanya masyarakat wargi Jabar gitu jangan takut gitu ya untuk melaporkan apapun yang berkaitan dengan kekerasan, misalkan ya seksual, pelecehan, narkoba, misalkan rokok, lalu tidak memartabatkan perempuan, anak gitu ya, laporkan ke kami. Oke, rasanya juga ini di KPID Award kemarin ada penghargaan baru ya? Betul, betul Kang. Banyak kemarin kurang lebih ada 4 program baru ya yang kemudian kami sematkan gitu ya pada Anugerah 17 kemarin. Paling tidak ada program kebangsaan Kang, ada ILM stunting, ada program ekologi gitu ya, ada program jurnalistik gitu. Dan itu memang program-program yang kemudian baru di tahun 2024 ini. Ya, dan yang begitu luar biasa adalah KPID ini berkolaborasi dengan BPIP kemarin. Yes, ada kemarin. MOU. Kalau boleh tahu tentang apa sih, Pak Ketua? Kami sudah hampir 1 tahun sebelumnya gitu ya untuk komunikasi, tukar data gitu tentang bahwa bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan betul pada program isi siaran Kang, terutama ya pada SDM lembaga penyiarannya. Karena gini Kang, kami pernah menemui beberapa lembaga penyiaran yang tidak mau memutar lagu Indonesia Raya. Oh oke. Padahal seharusnya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ada lembaga penyiaran yang tidak mau narasumber dan announcernya itu atau penyiarnya, presenternya itu perempuan. Ada yang memperdebatkan aspek-aspek religiusitas, memperdebatkan tumpeng lah gitu ya. Lalu banyak lah Kang gitu. Makanya kami memperkukuh dengan BPIP gitu ya, kami kolaborasi gitu, kami kerjasama untuk bagaimana memperkukuh nilai-nilai Pancasila itu dalam lembaga penyiaran di Jawa Barat. Oke, ini dari 2020 akhir sampai dengan sekarang ini banyak program-program yang membawa kebermanfaatan, tidak hanya untuk insan penyiaran, lembaga penyiaran, tapi juga dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan mungkin yang saya bikin sedikit sedih kemarin adalah perpisahan ketika Pak Ketua dan teman-teman komisioner yang lain pamitan. Aduh, itu luar biasa. Ini goosebumps banget, merinding banget ketika Pak Ketua mengundang satu-satu komisioner untuk ke depan dan pamitan gitu ya. Oke, Pak Ketua, apa sih harapannya dari Pak Ketua nih untuk mungkin ya either nanti Pak Ketua dan teman-teman kembali lagi gitu ya, atau mungkin punya amanah lain gitu di luaran sana gitu. Apa harapannya untuk KPID ke depan, Pak? Ya paling tidak kami selalu berbicara bahwa kami ingin instrumen regulasi itu betul-betul melindungi masyarakat Jawa Barat ya. Jadi next periode siapapun yang dipilih gitu ya, di antara kami kalau memang dikasih kesempatan dan rezeki lagi gitu ya, bahwa berjuanglah untuk bagaimana perlindungan yang adil ya terhadap lembaga penyiaran dan masyarakat gitu ya, umumnya gitu ya. Maka bunyi revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu harus dari Jabar untuk Indonesia tentunya. Dari Jabar untuk Indonesia kan. Wow. Jadi itu yang kemudian
PR kita bersama untuk berjuang bersama-sama, tidak hanya KPID tapi seluruh komponen, karena Pemprov sudah mendukung. Lembaga penyiaran juga kami selalu wanti-wanti gitu ya, ayo sama-sama untuk berjuang tentang hak gitu ya warga negara gitu. Itu Kang, harapan besarnya gitu ya, itu perjuangan selanjutnya next periode gitu ya. Tapi kemudian memang masih banyak PR selain itu juga gitu ya, bahwa kolaborasi ini harus diperluas Kang. Gitu ya, silaturahmi harus diperluas. Bahwa saya selalu bilang tidak ada institusi yang akan besar, yang akan maju gitu ya, tanpa kita berpikir saling membesarkan dengan institusi yang lain. Maka rumus itu adalah rumus kolaborasi yang kemudian dibalut dengan gotong royong, bahwa kita harus maju, berjuang sama-sama, bukan untuk institusi-institusi ini, paling tidak kita ada di sini untuk masyarakat Jawa Barat. Oke, wow, luar biasa. Oke, itulah pesan-pesan dan harapannya dari Ketua KPID beserta rekan-rekan komisioner yang menjabat 2020 akhir sampai dengan 2023 plus gitu ya. Oke, terakhir mungkin menutup obrolan kita di podcast Juara. Ini pengen ngobrol banyak tapi apa daya ya, durasi yang harus memisahkan kita. Pak Ketua, kita pengen tahu ya, karena masa akhir adalah 2023 ya. 2023 berarti kita ambil angka terakhirnya 3 kata selama Pak Ketua beserta rekan-rekan komisioner mengabdikan diri di KPID Jabar. Ya, yang pertama kebersamaan atau solidarity gitu ya, dengan siapapun. Yang kedua kolaborasi, Kang gitu ya. Yang ketiga ini keberanian. Yes. Kenapa harus ada keberanian nih? Ini penasaran juga nih. Karena kita punya instrumen sehebat apapun, punya kebijakan apapun, tapi kalau tidak punya keberanian untuk melakukan, mengimplementasi, itu sama aja dengan percuma Kang, menurut saya. Wah, luar biasa. Bener. Keberanian itu ya. Yes. Oke, siap. Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktunya dan kita diundang ke kantor barunya KPID. Apalagi saya dikasih jaket KPID juga nih. Abis ini magang nih di sini ya. Kami juga harus mengucapkan terima kasih. Oh, oke. Ya. Kalau Pemprov sudah, Diskominfo sudah, ya. DPRD sudah, lembaga penyiaran sudah. Kami juga harus mengucapkan terima kasih untuk MC BDG. Yang terus mensupport ya KPID Provinsi Jawa Barat ini Kang Ketua. Terima kasih. Ya itu dia kolaborasi ABCGM itu ya. Terima kasih Pak Ketua, sukses selalu tentunya. Dan kita mungkin akan bertemu di takdir selanjutnya. Gitu ya, kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Dan salam baktos Kangge Sadayana Komisioner ya ke-6 dan 7 dengan Pak Ketua tentunya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi tentunya. Harus. Dan kita akan lihat sepak terjang KPID Jawa Barat selanjutnya. Next periode. Oke. Baik, wargi Jabar, itu dia ngobrol seru kita bersama dengan Ketua KPID Jawa Barat, Pak Adiana. Selamat tentunya, dan buat wargi Jabar silakan untuk memanfaatkan sekali lagi fasilitas kanal aduan program isi siaran KPID Jabar yang ada di Sapa Warga Jabar Super App. Oke, saya Yudi Reven pamit, Pak Adiana juga pamit. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.